Banyak yang tidak sadar pentingnya kesehatan mental pada lansia. Sangat disayangkan bahwa orang yang kita sayang ini tidak dapat menikmati kehidupannya dan merasa sengsara dalam kehidupannya di masa tua. Saya, Dr. Mahaputra SPKJ, dengan ini akan menjelaskan kesehatan mental pada lansia. Kesehatan pada lanjut usia merupakan hal yang penting. Lanjut usia di Indonesia merupakan orang yang berusia di atas 60 tahun. Namun, menurut World Health Organization, batasan usia yang digunakan adalah di atas 65 tahun. Kesehatan lanjut usia ini terdiri dari kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik itu mencakup seperti gula darah terkontrol, tensi terkontrol, jalan yang bugar, dan tidak ada gejala fisik yang mengganggu. Sedangkan kesehatan mental ini juga nggak kalah pentingnya. Seiring dengan lansia menjadi pensiun, ada teman-teman yang berpulang atau meninggal, cenderung sendiri, adanya kesehatan fisik masalah kesehatan fisik, penyesuaian-penyesuaian seperti ini harus dihadapi oleh seorang lansia. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan tersendiri dari orang yang sudah lanjut usia tersebut. Nah, bentuk masalah kesehatan mental pada lansia itu berbeda dengan masalah kesehatan mental pada orang dewasa. Pada orang dewasa, biasanya memang terlihat murung, nangis terus-menerus, marah, bahkan ada perubahan perilaku. Sedangkan pada lansia, kebanyakan gejala mental ini bentuknya gejala keluhan fisik. Keluhan fisik seperti banyak sekali dan tidak habis-habis. Misalnya, ada nyeri terus-menerus, perut tidak enak, pegal-pegal, kepala tidak nyaman, padahal sudah sering dibawa ke dokter, tapi tetap nggak hilang-hilang. Nah, seolah seperti tidak sembuh-sembuh. Nah, kita sebagai seorang anak atau keluarga itu mesti lebih kritis dan menimbang-nimbang apakah jangan-jangan ada masalah mental pada orang tercinta kita ini. Ya, masalah mental itu tidak selalu tidak dapat mengendalikan tubuh atau mengamuk atau mendengar suara tanpa sumber. Kalau gejalanya sudah sampai seperti itu merupakan yang berat. Tapi setidaknya kita harus sudah mendeteksi ketika gejala tersebut masih ringan. Nah, gejala-gejala yang lain selain banyak keluhan seperti itu, bisa juga ada gejala seperti cemas terus-menerus, lesu, mudah menangis, mudah marah, mudah lupa, dan malas bertemu orang. Ya, biarpun sudah lansia, aktivitas sehari-hari tetap harus ada. Hindari, diam, dan mengurung diri terus-menerus. Hendaknya seorang lansia itu memiliki hobi baru yang sederhana namun menyenangkan untuk dirinya. Dan kesepian itu merupakan hal yang sebaiknya dikelola oleh lansia. Apabila rasa kesepian lansia terlalu dominan dan memenuhi sebagian besar waktunya, masalah fisik dan mental itu dapat dengan mudah muncul. Masalah fisik yang muncul itu dapat berupa penyakit jantung atau masalah pembuluh darah. Sedangkan masalah mental yang muncul itu dapat berupa depresi pada lansia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Antara lain, lansia itu hendaknya sering terkena sinar matahari pagi, antara jam 8 sampai jam 10. Itu terbukti bisa meningkatkan kesehatannya, baik fisik maupun mental. Kemudian lakukan senam lansia berkala, agar ada pergerakan fisik untuk lansia tersebut. Kemudian adanya kunjungan berkala dari keluarga, adanya kumpul berkala dengan teman sebaya atau kelompok tertentu, sehingga adanya tidak kesepian gitu ya, dia merasa tidak sendiri. Yang terakhir adanya pelaku rawat atau caregiver khusus yang memahami keadaan lansia ini. Nah, pelaku rawatnya ini juga sebaiknya peduli, bukan lansia jadi masih usia dewasa, agar pelaku rawat ini lebih sigap untuk mengatasi masalah lansia yang mungkin terjadi. Apabila cara-cara tersebut sudah dilakukan, namun masalah perilaku tetap ada,
seperti keluhan fisik yang tidak baik, kemudian lesu, mudah menangis, cemas terus-menerus, mudah marah, gampang lupa, dan malas bertemu orang, segera mungkin periksakan ke dokter setempat, khususnya psikiater. Biasanya, kita akan memberikan informasi khusus terkait masalah yang dihadapi lansia tersebut. Kemudian kita akan memberikan tata laksana khusus yang sesuai dengan kepribadiannya. Dan kita membuat sebuah perencanaan tata laksana yang sifatnya tailor-made, jadi personal untuk lansia yang bersangkutan tersebut. Jadi, sesuai dengan keinginannya. Saya, Dr. Mahaputra SPKJ, dengan ini berharap kesehatan untuk kita semua. Salam sehat jiwa.